Pastor Joshua Supit ya. Netizen Halo Pak pasti sebagian Johan. besar kalau netizen pasti mengenal dia dengan baik ya, bagi yang suka apa namanya main Instagram atau Facebook ya, atau Nggak ada mungkin Facebook, apa nggak ada namanya itu Facebook. Twitter. Gak ada Facebook? Oh Nggak iya, ada Facebook. Instagram aja kali ya. Twitter main Twitter. Twitter Nggak, enggak, Zoom kali, Instagram Zoom aja ya. Pak. Instagram Instagram. aja. Oke, oke ya. Joshua gimana kabar ya? Sehat Puji ya? Tuhan baik Pak, sehat. Thank you. Sehat. Istri, anak-anak juga sehat ya? Sehat semua. Puji Tuhan. Terus dengan ada PSBB gini, gereja juga sementara tutup ya? Kita berpindah service-nya ke online Ya, service. ke online. Tapi Oke. puji Tuhan kita punya komsel, small groups jalan semua. Tetap jalan ya. Jadi Dan komsel itu juga online juga. kenapa Pak? Komsel itu Kita online juga. kita punya small groups pindahnya ke aplikasi ya selama ini kayak orang-orang Mm. pakai Zoom. Jadi kita Oke. semuanya koneksinya pakai Zoom. Tapi Zoom ya. maksudnya tapi kita make sure sebagai gereja nggak ada orang yang merasa ketinggalan atau sendirian. Mm-mm. Iya. Nah, ini saya mau tanya di netizen juga mau tanya dengan Anda nih. Menyikapi corona atau apa namanya COVID-19, apa tips-tips apa yang membuat Anda masih bertahan, bisa bertahan, atau ada sesuatu kesaksian mungkin yang ingin dibagikan kepada all netizen supaya mereka dikuatkan gitu. Silakan. Ya, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia pemilik dunia beserta isinya. Dia yang menciptakan. Dia Amin. Alfa dan dia Omega. Jadi Amin. kita sebagai pribadi jangan pernah ragukan itu. Ya, COVID ini sekarang ada, tapi juga nanti bisa hilang. Nanti mungkin ada juga mungkin nanti juga ada judul-judul wabah yang lebih parah juga bisa ada. Tapi Yesus tidak berubah. Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi inilah sebenarnya momen-momen kita orang percaya disadarkan juga supaya kita nggak serupa seperti dunia ini. Ya, di waktu COVID ini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang maksudnya tuh bisa dibilang kuat. Semuanya mengalami kesusahan. Orang yang tadinya punya pekerjaan bisa hilang. Orang yang tadi berpikir gajinya itu bisa mencukupi semuanya, sekarang begitu banyak orang mengalami pengurangan. Ya, kita begitu prihatin dengan kesusahan yang terjadi, tapi kita harus percaya Tuhan Yesus tidak pernah lepas tangan atas hidup kita. Amin, amin, amin. Dan dia akan buktikan bahwa kita bisa tetap sehat. Jadi kalau kita ngomong COVID ini, kita percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kita prihatin tentunya bagi sesama kita yang terdampak, tapi siapapun kita, nama kita nggak mungkin terselip. Jadi kalau kita bisa sehat hari ini, ya karena anugerah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi kita di sini kan ada suka ada silang pendapat, ini ada beberapa ya. Bagi saya dan banyak orang hamba-hamba Tuhan pasti bilang bahwa ya ini semua atas izin Tuhan, seperti tadi Pastor Joshua katakan gitu ya. Tapi ada juga yang bilang karena dosa, karena salah atau apa namanya karena ya perbuatan di masa lalu. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang hal itu? Iya, kalau menurut saya ikutin firman aja, jangan ditambah, jangan dikurang. Maksudnya? Jangan maksud saya adalah begini, kita melihat COVID ini, yang melihat secara real aja dengan kondisi bahwa inilah kehidupan zaman, keadaan. Tadi saya bilang nggak harus COVID namanya, apapun bisa ganti nama. Apapun. Ya, jadi kalau kita ngomong kesuraman itu nggak harus karena penyakit. Orang yang nggak berani mencoba hidup yang terbaik pun hidupnya bisa suram. Betul.
orang yang tidak hidup berlatih disiplin dan punya loyalitas, hidupnya bisa suram. Jadi kita nggak bisa peta-petain segala apa yang sedang terjadi ini merujuk kepada keadaan hidup kita hari ini. Tapi kita bisa pastikan bahwa waktu kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup bersandar dan mengikut seperti apa kata Yesus, maka rencana Tuhan, rencana Yesus buat kita pasti digenapi. Amin. Jadi ini buat saya adalah proses kehidupan, Pak. Ya, proses kehidupan. Nah, bagaimana menyikapi dengan orang-orang khususnya yang hari ini kehilangan pekerjaan, atau apa tips dari Pastor Joshua untuk orang-orang ini kan sekarang sedang bisa juga namanya krisis kepercayaan, ya, krisis iman. Mungkin ada tips atau mungkin ada kata-kata yang membangun dari Pastor Joshua khususnya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang hari-hari ini mereka suka berkata, iya, pastor bisa ngomong begitu, saya kehilangan pekerjaan, saya susah, makan aja saya susah, keadaan saya sedang terpuruk. Coba kasih saya solusi ya. Apa solusi yang menurut Pastor Joshua itu baik buat mereka? Silakan. Yang mungkin bisa saya sampaikan adalah yang pertama, jangan pernah takut untuk berdoa sungguh kepada Yesus. Jangan pernah takut. Yang kedua, jangan pernah takut untuk minta tolong. Karena tidak ada orang di hidup ini yang hidupnya tidak perlu pertolongan. Jika memang siapapun Anda ada dalam sebuah gereja lokal, pergilah ke pemimpin-pemimpin rohani Anda. Ceritakan kehidupan Anda dengan jujur. Saya percaya Tuhan berikan kita hikmat juga dan pengertian. Kalau kita hari ini masih bisa kuat, bantulah yang lemah. Mungkin hari ini yang lagi lemah, disinilah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Jadi emang ini masa semuanya saling menolong, Pak, melengkapi, Pak. Ada yang sempurna, kurang-kurang lebih mah adalah. Tapi Tuhan nggak mungkin tinggalin. Jadi kalau kita mau tetap percaya bahwa yes, Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberkati kita, ya hiduplah dengan integritas. Kalau emang lagi lemah, ya lemah. Kalau lagi perlu ditolong, jangan malu minta tolong. Tapi kalau kita memang lagi kuat, kita lagi ada, juga jangan parno untuk memberi. Yang penting, ya memang semua ini sekarang memang mau nggak mau, atmosfernya hidupnya tuh lagi dalam level kehati-hatian yang tinggi. Semua mulai saling berjaga untuk jaga aman. Apa sih yang dimaksudkan dengan kehati-hatian yang tinggi maksudnya? Iya, maksudnya sekarang juga kalau orang ada duit kan orang suka bilang cash is king. Karena sekarang kan dengan masa begini kelangsungan hidup tuh sangat ditentukan biasanya dengan uang kan. Jadi semua orang tuh saling sangat melindungi dan menjaga. Tapi maksud saya jangan pernah kita keraskan hati kalau Roh Kudus gerakan kita untuk melakukan sesuatu. Iya. Ya karena justru di masa-masa inilah Tuhan mau pakai kita. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Amin. Nah, ini Joshua pertanyaan terakhir. Pertanyaan berikut gitu. Bagaimana menyikapi gereja yang hari ini dengan online service? Mungkin netizen juga perlu bertanya bagaimana dengan kehidupan Pastor Joshua dengan keluarga. Apakah tetap cukup, tetap diberkati, dan bagaimana menyikapi keadaan gereja yang tutup kan hari ini mungkin sudah hampir 2 bulan gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Pastor Joshua? Ya, pertama-tama tentunya Pak, kalau kita ngomong dari sisi gereja lokal dalam pengembalaan, kalau kita bicara secara keuangan, tentu ada penurunan. Tapi kita bersyukur kita hidup dalam sebuah gereja lokal dengan komunikasi dan sistem yang baik, sehingga jemaat juga mengerti dan memahami bahwa dalam hal memberi itu bukan soal tentang kewajiban, tapi bagaimana kita percaya bersekutu seorang akan yang lain. Nah, kalau bicara tentang kehidupan saya dan keluarga, ya sampai hari ini tentunya sama seperti orang-orang lain lah Pak. Segala sesuatunya dalam keseharian pasti ada perubahan. Makanya istriku jual kue kan. Oh gitu. Oh. Jangan lupa order cheesecake. Jangan lupa order cheesecake. Iya. Tuh netizen tuh. Kalau Anda mau coba
kue daripada istri daripada Joshua, boleh tuh order mana langsung order ke kamu aja ya. Itu aja ke Instagram ya. Tapi ya itulah Pak, maksudnya memang semua lah Pak, siapa aja lah lagi emang dalam masa ini kan. Tapi ya udahlah, kuat aja. Tuhan pasti akan angkat lagi kok. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, oke. Apa namanya, kata terakhir, ada kata-kata apa kekuatan buat netizen nih? Anda ditonton banyak netizen. Ya, apa? Terus gunakan kesempatan untuk bisa terhubung dalam hadirat Tuhan, termasuk lewat Instagramnya Pak Ster Johan Lumoindo. Terus Instagram kamu juga. Karena yang paling penting selalu terhubung dengan hadirat Tuhan. Amin, amin, amin. Nggak semua orang hafal Alkitab, nggak semua orang bisa bernyanyi rohani, tapi semua orang bisa punya hati yang melekat kepada Yesus. Amin, amin. Jadi, biarlah apapun keadaannya, kita punya hati, bisa mengasihi, bisa mencintai, dan selalu kangen sama Yesus lebih daripada apapun. Amin. Oh, amin. Luar biasa ya. Wah, puji Tuhan. Thank you so much ya, Pastor Joshua. Salam Tuhan Yesus kasih. Ya, salam juga buat istri ya, buat anak-anak ya, buat papa dan buat mertua ya, anak-anak ya. Thank you so much ya. Tuhan Yesus berkati ya. Bye. Bye. Oke, haleluya.